Setelah sektor batubara cooling down, mari kita rotasi sektor. Kemana? Silahkan intro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club. Dan pada minggu ini kita akan berbagi stock pick, tapi sebelumnya barangkali kita akan review hasil trading minggu lalu terlebih dahulu. Jadi dalam 2 minggu secara eksplisit saya menyebutkan ada LPPF, Harum, BSCO, MITI, 4 itu. Selain ada RMKE dan PSSR, walaupun kalau RMKE dan PSSR saya tidak menyebutkan angkanya persis, tapi hanya menyebutkan menjadi stock pick gitu ya. Jadi yang saya sebutkan secara detail akan saya review dan memang dibeli di grup kita gitu ya. Nah, ini adalah stock pick minggu lalu yang saya bagikan di YouTube. Kalau teman-teman belum nonton silahkan tonton. Jadi MITI istimewanya adalah kita sebutkan 2 kali ya. Jadi ketika 159 kita sebutkan dan sampai di targetnya, lalu kemudian yang kedua ketika retrace di 162 saya bagikan ini di grup Mutiara Investment Club ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin gabung di grup Telegram Mutiara Investment Club, silahkan join melalui link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini sudah cuan luber-luber, terakhir 19%, yang pertama juga belasan persen. Jadi saya kira dengan 2 kali entry dan exit saya kira sudah bisa cuan kurang lebih 30-an persen. Lalu kemudian ada Harum. Jadi Harum ini bersama LPPF, saya sebutkan 2 minggu lalu, dan 2 candle 2 minggu ini adalah hijau. Jadi saya kira teman-teman harusnya dalam kondisi floating profit gitu ya. Kemudian ada LPPF juga 2 minggu lalu, 2 minggu dan 2 minggu berjalan, candlenya juga ditutup hijau. Jadi saya kira teman-teman masih dalam kondisi floating profit dengan target yang kurang lebih masih sama. Begitu juga Harum ya, targetnya masih sama di area 12.000 sampai 12.400. Jadi itu reviewnya. Satu lagi BSCO. BSCO adalah stock pick minggu lalu yang waktu itu masih di area 193 dan baru beranjak ke 197. Tapi pada intinya semua floating profit. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke inti bahasannya. Apa watchlist minggu depan? Sebelum sampai pembahasan watchlist minggu depan, saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Mutiara Investment Club. Yang pertama saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa pembahasan pada video yang disampaikan oleh Mutiara Investment Club, terutama pada video ini, bukanlah ajakan jual maupun beli. Tapi ini adalah view saya pribadi. Jadi sekali lagi bukan ajakan jual ataupun beli. Nah, yang pertama saya dapat info menarik dari keterbukaan informasi publik ya. KIP itu keterbukaan informasi publik dari MNC Land ya, dengan kode ticker KPIG. Isinya adalah bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 akan ada pelaksanaan private placement ya. Tanggal 6 Juni akan ada pelaksanaan private placement yang dilaksanakan pada harga pelaksanaan Rp100 per lembar saham. Sementara hari ini KPIG ada di harga 84 perak ya. Artinya secara psikologis KPIG punya potensi untuk diantar sampai dengan 100, dan secara teknikal punya chance untuk sampai di angka 120 maupun 140. Barangkali ini bisa digunakan sebagai watchlist sampai dengan minggu pertama bulan Juni ya, mungkin sekitar tanggal 10-an ya. Jadi mulai dengan Senin besok sampai dengan tanggal 10-an barangkali masih bisa dipantau dengan range beli dari 80-84, mungkin bisa langsung dibeli di current price di 84 dengan target sekali lagi di 100, 120, maksimal 140.
dengan stop loss tidak usah jauh-jauh. Kalau misalnya closing di bawah 79, saya kira itu stop loss yang stop loss yang bijak untuk diterapkan jika closing di bawah 79. Jadi itu dari MNC Land. Alasannya adalah dari broker summary terlihat ada akumulasi, kemudian dari sisi chart resikonya sangat rendah, dan dari sisi corporate action secara psikologis semestinya ketika big player berani beli di area di harga Rp100, idealnya harga akan diantar sampai di Rp100. Itu stock pick pertama dari saya. Nah, kemudian stock pick yang kedua ada IPPE. IPPE itu saya melihat kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian menganggap ini adalah double top gitu ya. Saya kemudian ukur ketinggiannya double top, kemudian saya copy dari sini ke sini, saya taruh dari sini ke sini. Nah, artinya apa? Artinya penurunan double top pada IPPE ini sudah mencapai targetnya. Makanya saya tulis spec buy di sini. Ya, spec buy di sini. Artinya IPPE ini sangat low risk menurut saya, dan kalau kita lihat misalnya dari sisi broker summary, memang sudah terlihat ada akumulasi, walaupun bukan akumulasi yang besar, tapi terlihat sudah ada akumulasi. Terlalu kalau misalnya mau stop loss ketat, barangkali IPPE Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa stop loss di bawah 260 gitu ya. Lalu dengan target 290 sampai dengan 300, maksimal misalnya tes resist 320. Tapi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu meresikokan 4 tick, yaitu di bawah 260, lalu kemudian rewardnya sampai dengan 300, saya kira ini secara risk to reward ratio masih sangat menarik. Dan ini menurut saya cukup untuk trading saja terlebih dahulu, karena memang secara structure belum terlihat ada higher high dan higher low di IPPE gitu ya. Tapi saya melihat ini cukup menarik untuk dijadikan watchlist karena resikonya sangat rendah. Yang terakhir ada saham Toys, ini juga resikonya sangat rendah. Karena apa? Karena memang kita lihat pada perdagangan 3 hari atau 4 hari terakhir sudah ada akumulasi yang dilakukan oleh YP. Ini saya perlihatkan akumulasi di hari terakhir oleh YP, dan kemudian harga average-nya hanya 1 tick. Jadi harga sekarang hanya berbeda 1 tick dengan YP gitu ya. Dan ini menurut saya, kalau saya yang trading di Toys misalnya, saya akan exit kalau misalnya saham ini close di bawah 133 barangkali ya. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman pengen lebih longgar, barangkali di bawah 130 gitu ya. Jadi kalau misalnya ketat di bawah 133 berarti 6 tick. Lalu kemudian reward yang mungkin bisa kita harapkan adalah target satunya ada di 150, kemudian 160 gitu ya. Di secara risk to reward ratio, jadi kalau misalnya 160 itu adalah 21 tick, sementara resikonya adalah 6 tick, jadi 1/3. Jadi risk ratio yang cukup sehat untuk kita tradingkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.